Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, selamat datang di program Dialog Inspiratif, di mana program ini akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang yang tentunya akan mengedukasi dan menginspirasi sahabat Araniri TV semua. Bersama saya Ainaya Sabita yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Sahabat Araniri TV, literasi merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, di mana literasi menjadikan dunia pendidikan ini sangat luas dan juga literasi bisa menjadikan tonggak utama, terkhususnya bagi para pelajar. Sesuai sama tema kita hari ini, yaitu bersama untuk berbagi aksi komunikasi mencerahkan literasi yang dikemas dalam Communication Care yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Araniri Banda Aceh. Untuk itu, kami telah menghadirkan narasumber inspiratif, yaitu Sultan Kemal, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga Syifa Anissa, selaku Ketua Panitia Communication Care yang keempat. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Gimana nih Kak Syifa dan Bang Kemal kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Nah, untuk acara Communication Care ini sendiri sebenarnya apa sih tujuannya dan juga apa tema Communication Care yang diambil pada kali ini? Nah, Communication Care sendiri merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Islam dari bagian Humas. Nah, Communication Care ini merupakan bakti sosial yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa empati kita terhadap masyarakat yang khususnya tertinggal apalagi di desa kecil, dan juga kegiatan ini merupakan bentuk dari rasa peduli kita sebagai mahasiswa, yang dimana salah satu fungsi dari mahasiswa adalah menjadi agen perubahan dalam sosial dan masyarakat. Dan untuk tema sendiri kami mengambil bersama untuk berbagi aksi komunikasi mencerahkan literasi, yang dimana maksud dari tema tersebut adalah kita tidak hanya memberi kebutuhan jasmani saja, tetapi rohani juga. Kita juga tidak hanya memberikan dalam barang, namun kita memberikan pemahaman atau ilmu pengetahuan yang baru bagi adik-adik di sana dan juga masyarakat di sana. Oke, berarti tema pada kali ini itu literasi ya. Kira-kira kenapa nih pengen ambil temanya tuh literasi? Sebenarnya konsep ini tuh udah pernah kita ngomongin juga dan kita sudah diskusikan sama himpunan gitu ya. Kenapa sebenarnya kita ambil temanya itu literasi itu. Nah, jadi sebenarnya prodi kita ini sedang menggaung-gaungkan literasi digital gitu. Nah, kita pengen yang merasakan literasi itu bukan cuma kita aja yang lebih tepatnya di kota, tapi kita pengen juga masyarakat di sana juga merasakan apa sih itu literasi digital, dan mereka harus punya pemahaman tentang literasi, karena menurut saya literasi itu sangat penting karena itu satu jendela atau pintu masuk untuk mereka bisa mengenai, untuk mereka bisa tahu tuh tentang pendidikan lebih luas gitu. Jadi bukan hanya kita yang merasakan literasi, tapi mereka juga bisa merasakan melalui Communication Care keempat ini. Oke, Communication Care keempat, berarti udah keempat kalian ya. Dan untuk kali ini akan dilaksanain gimana tuh? Untuk kali ini kita tetap melaksanakan di Pancakubu, karena sebenarnya ini Communication Care kedua yang kita laksanakan di Pancakubu. Nah, kebetulan juga kita pengen buat Communication Care yang keempat ini salah satu media atau cara kita untuk membuat desa Pancakubu itu menjadi desa binaan, dan itu sudah kami komunikasikan lebih lanjut lagi gitu. Itu kenapa kami memutuskan untuk kembali lagi ke Pancakubu sebagai bentuk salah satunya menjalankan silaturahmi dengan warga desa sana, dan juga melihat perubahan apa saja yang sudah dirasakan oleh masyarakat Pancakubu terkait kedatangan kami sebelumnya. Karena kami ingin menjadikan Pancakubu sebagai kampung binaan, dan ketika kami pergi ke sana untuk melakukan bakti sosial, jadi kami bisa melihat apa saja yang masih kurang dari Communication Care pertama dan Communication Care untuk kedua kalinya tahun ini. Apa yang bisa kami tambah atau nilai tambah apa yang bisa kami berikan untuk masyarakat di sana? Oke, jadi karena yang pertama kali kebetulan juga
dilihat ada kemajuan mungkin makanya diambil Pancakubu lagi sebagai mau dijadikan desa binaan ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk himpunan sendiri ada nggak sih bekerja sama dari pihak-pihak luar gitu mungkin? Untuk kerjasama, alhamdulillah selama kita membuat proposal dan juga mengajukan kerjasama, banyak sekali instansi dan juga perusahaan-perusahaan yang memang mendukung kegiatan ini ya. Terutama kita punya Kaprodi, Pak Syahril yang begitu mensupport dan sangat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Dan ini juga salah satu kegiatan yang cukup ditunggu-tunggu oleh Prodi dan himpunan juga. Dan untuk dana, alhamdulillahnya kita dapat banyak support dari berbagai bentuk instansi, baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah, dan disambut baik kegiatan ini oleh mereka. Oke. Untuk kegiatan ini dilaksanainnya itu berapa hari dan kira-kira dari itu apa sih biasanya ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi sama panitia sendiri nih? Dari baik sebelum hari hanya ataupun ketika hari hanya. Nah, untuk kegiatan itu sendiri diadakan 2 hari 1 malam, mulai dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Nah, yang kami lakukan seperti gotong royong dan juga memberikan pengetahuan literasi kepada adik-adik di sana, dan juga untuk kepanitiaan saya rasa melihat dari beberapa perkembangan yang sudah dilakukan atau persiapan yang sudah dipersiapkan oleh para panitia, memang tidak terlepas ada kendala atau lain sebagainya, karena memang ini merupakan acara yang besar dan juga membutuhkan effort lebih untuk menyukseskannya. Namun saya rasa dengan kapasitas dan kualitas teman-teman dari himpunan mahasiswa Prodi Komunikasi dan Pendidikan Islam, acara ini alhamdulillah sudah siap 70%, hampir 80% tinggal eksekusi saja nanti di hari hari. Karena ngelihat juga partisipasi mahasiswa atau khususnya himpunan juga, ini tuh menjadi agenda yang ditunggu-tunggu juga, dan salah satu agenda kedua terbesar di himpunan. Dan saya yakin teman-teman juga bisa membantu, dan Prodi juga membantu penuh nih untuk kegiatan ini sampai kegiatan nanti berhasil di hari H. Berarti kegiatan ini tuh hal yang sangat ditunggu sama himpunan sendiri berarti ya. Kalau gitu boleh nggak sih mahasiswa yang selain dari himpunan mengikuti kegiatan communication care ini sendiri? Oke. Spesialnya tahun ini kita buka kepanitiaan untuk yang non himpunan, jadi teman-teman yang tidak himpunan boleh bergabung kepanitiaan di kegiatan ini, dan kita juga sempat membuka dan ada beberapa yang ikut menjadi volunteer untuk kegiatan ini. Communication care kali ini ada nggak sih bedanya dari communication care tahun yang kemarin nih? Jadi mungkin ada beberapa perbedaan agenda tahun ini dengan tahun kemarin, karena sebenarnya tahun ini kita fokusnya di pendidikan, dan tahun lalu itu kita fokusnya di infrastruktur. Alhamdulillah, mungkin teman-teman semua bisa cek di Google ya. Alhamdulillah tahun lalu kita setelah datang ke Pancakubu, alhamdulillah kita merealisasikan infrastruktur itu jalan. Jadi ketika tahun lalu ketika kita pergi itu jalannya masih sedikit kurang bagus ya, infrastrukturnya masih kurang memadai. Tapi setelah kami ke sana dan berita kami juga di-up di media-media, dan alhamdulillah terdengar oleh para pejabat gitu, dan akhirnya terrealisasilah jalan aspal yang bagus, dan itu akses utama bagi masyarakat. Nah, untuk tahun ini tuh kita lebih berfokus pada pendidikan. Jadi di mana kita ingin membangun sektor pendidikan di sana. Jadi jauh lebih berkembang. Salah satunya mereka sekarang sudah punya pustaka kecil. Nah, sekarang tugas kita mahasiswa nanti adalah bagaimana membuat pustaka kecil itu menjadi sumber ilmu mereka, di mana mereka bisa mengakses buku apapun dan bisa melihat ataupun membaca buku yang mereka tidak bisa dapatkan di desa itu sebelumnya gitu. Jadi kita pengen membawa perubahan melalui literasi tadi, dan membangun pustaka kecil yang sudah ada. Mungkin untuk penonton sendiri ada yang bertanya nih mungkin ya, apakah himpunan sendiri membuka donasi atau enggak gitu? Ya, kami ada membuka donasi baik berupa dana
buku dan juga bantuan lainnya. Contohnya seperti ada bekerjasama dengan Dompet Duafa untuk mengecekkan kesehatan di sana. Jadi dari Dompet Duafa akan melakukan cek kesehatan bagi masyarakat yang sakit. Itu pun setelah kami koordinasi dengan Geci Pajakubu sendiri, bahwasanya di sana memang ada beberapa orang yang harus diobati, dan insya Allah dengan bekerjasama dengan Dompet Duafa kita bisa merealisasikan hal tersebut. Dan juga untuk donasi sendiri, kita juga memberikan pemberitahuan kepada seluruh anggota himpunan yang pergi untuk minimal memberikan satu buku bacaan yang nantinya kita akan serahkan kepada perpustakaan di sana, supaya melengkapi stok buku yang ada di sana. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat di mana ya Kak? Di Instagram KPI_Araniri. Oke, di Instagram KPI_Araniri. Mungkin kita udah di penghujung acara nih. Apa harapan dari Kak Syifa dan juga Bang Kemal untuk acara kali ini? Harapannya adalah kegiatan communication care atau bakti sosial. Jadi kegiatan yang diadakan oleh semua organisasi, khususnya kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran menjadi agent of change. Pertanyaan sekarang adalah kita ingin menjadi agen seperti apa dan change yang bagaimana kita bentuk. Nah, dari pergerakan seperti ini dengan turun kepada masyarakat dan sosial, kita dapat membantu orang lain. Karena menurut saya pribadi, ketika kita sudah bicara untuk mahasiswa, kita tidak akan memikir diri kita sendiri, namun juga masyarakat luas, seperti itu. Dan juga dari internal sendiri, saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa empati yang lebih tinggi lagi dari kawan-kawan himpunan, dan juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat di sana, supaya teman-teman bisa tahu nih gimana cara bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Nah, yang dimana kegiatan-kegiatan ini tidak ada di kegiatan-kegiatan lain. Oke, untuk harapan saya mungkin saya lebih berharap untuk pemerintah ya mungkin lebih memperhatikan lagi desa-desa kecil yang memang tidak dapat diakses gitu atau tidak bisa tersentuh langsung gitu. Apalagi kan sebenarnya Pancakobo ini tidak terlalu jauh ya dari pusat kota Banda Aceh gitu. Mungkin sekiranya pemerintah bisa lebih perhatian lagi atau lebih fokus lagi dengan desa-desa yang tidak begitu tersentuh gitu. Yang kedua, mungkin saya ingin mengajak semua instansi dan perusahaan-perusahaan untuk mendukung kegiatan aksi sosial ini, karena saya yakin ini bantuan yang teman-teman berikan atau bantuan yang instansi berikan itu tidak akan sia-sia gitu. Ini akan membawa perubahan ataupun membawa dampak baik untuk masyarakat yang kita salurkan nanti. Ini salah satu desa yang ada di Aceh Besar gitu. Nah, ini kita belum melihat lagi desa-desa mana yang memang membutuhkan tangan mahasiswa, tangan masyarakat untuk bantuan sekecil apapun gitu. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semoga terinspirasi dengan cerita hari ini dan bisa ikut melakukan bakti sosial di desa manapun, mungkin bisa di desa masing-masing gitu. Oke. Terima kasih nih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah menginspirasi buat kita semua. Terima kasih Bang Kemal dan juga Kak Syifa udah hadir. Semoga acara communication care ini berjalan dengan lancar dan juga menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial yang seperti ini, yang tentunya sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Nah, itu dia perbincangan kita pada hari ini. Saya Ainaya Sabita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.